melepaskan yang tidak murni. Letting go of what is impure. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dimurnikan dan tidak ada hambatan-hambatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara kemurnian, itu cenderungnya yang diambil contoh itu emas, kan begitu. Nah, kita perlu paham terlebih dahulu ya. Yang pertama, beberapa kali Bapak Gembala senior kita bilang api itu bukan untuk menghancurkan emasnya, tapi justru untuk memurnikan. Ya. Nah, kita melihat bahwa standar di dunia ini dalam perekonomian yang lagi gonjang-ganjing ini, ya, itu standarnya itu emas. Kenapa bukan intan? Kenapa bukan tembaga? Bukan intan ini. Kenapa bukan intan? Ada yang emas nggak di sini? Dia emas. Intan mahal tapi kalah sama emas. Ini dunia, bicara dunia itu emas. Sampai Amerika itu punya ini ya, simpanan emas. Itu menjadi barometer dunia ini. Dan emas Amerika punya berapa? 8.000 ton tadi? 8.000 1 ton kan 1.000. 1 gram aja mahal sekarang. Ibu-ibu tahu lah, kita kalian bapak tahunya makan doang lah udah. Nggak tahu. Tapi kita melihat ya tadi ya, emas yang didapat dari pegunungan yang kadarnya sudah bagus 90%, itu masih belum laku untuk diedarkan ke internasional. Bayangkan. Nah, kita digambarkan ini warga kerajaan Allah ini seperti emas yang mau dimurnikan, kan begitu. Bayangkan. Jadi kita ini masih, kalau kita mau bicara warga kerajaan Allah harus dimurnikan lagi dari 90% itu menjadi 99%, kan begitu. Dipanaskan lagi dengan temperatur di atas 1000 derajat emasnya, ya, sehingga kita bisa diperjualbelikan, ya, bisa layak, kan begitu. Berarti kita juga begitu, kan kita dibilang kita ini terang dunia, gitu kan? Kita ini yang menjadi bintang-bintang di dunia, yang menerangi dunia ini, kan gitu Filipi 2. Nah, kalau kita tidak dimurnikan, kita bagaimana mau jadi terang dunia? Ya. Nah, kita melihat ya di slide berikut. Terbalik. Oh, ini sebuah gereja. Saya dulu waktu masih kita di sana ya, udah melayani di sana. Tapi begitu kesini, waduh, bersih, cantik, indah, seger, AC-nya banyak banget, udah dingin lagi, kan gitu kan, kursinya empuk, ya kan? Bersih, saudara lihat kan, bersih. Tuhan menghendaki agar hidup kita kudus, maksimal, dan berbuah baginya. Saya mau tanya dulu sama saudara ya, siapa di sini yang umur udah 100? Kira-kira yang sampai 200 ada nggak nih? Nggak ada. Jadi kita ini semua nih nanti ini pulang, check out. Nggak ada yang nggak check out. Istri saya udah dipanggil Tuhan duluan ya. Jadi saya merasakan bagaimana kita ini kalau udah begitu nggak bisa apa-apa. Keluarga saya ini banyak yang dokter, banyak. Ya, adik saya, ibunya urolog senior, anaknya urolog lagi, punya istri, keluarganya dokter juga, ya. Itu mertuanya dokter Sihombing yang terkenal di Bandung itu, dokter kandungan.
dari keluarga ibu saya banyak dokter, tapi waktu kita berhadapan sama yang lagi sakit ini, ya kayak istri saya juga nggak bisa apa-apa. Mungkin apa? Nggak ada. Jadi kita ini sekali waktu nanti ditanya sama Tuhan, menurutmu aku ini siapa? Menurutmu, ketika kita berhadapan langsung dengan Tuhan, ya, napas sudah antara surga dan bumi, menurutmu aku ini siapa? Itulah makanya kita bicara di sini kemurnian, karena bagaimana mungkin dosa, kegelapan, kekotoran itu bisa bertemu dengan Tuhan? Tidak mungkin. Itu makanya kita harus dibersihkan. Saudara bayangkan kalau saudara ketemu sama ya orang homeless begitu, gelandangan, bau, nggak mandi, terus saudara salaman aja coba, gimana coba? Apalagi mau pelukan begitu. Hah? Saya waktu di satu daerah di Indonesia ini KKR gitu kan, ini beratusan gitu, maju. Tentu saya sebagai hamba Tuhan harus mendoakan kan, turun saya KKR maju. Begitu saya mau gini, saya refleks loh, bukan saya nggak mau, saya gitu. Tapi kan nggak boleh dong, masa saya hamba Tuhan gitu, sambil begini, nggak mungkin dong. Saya peluk juga saudara. Saudara bisa lihat itu. Pasti kita dibersihkan dulu sama Tuhan. Ya, kan Tuhan mau rangkul kita. Amin. Pasti dibersihin dulu. Bukan disakiti. Tapi kalau rambutnya penuh dengan ini ya dipotong-potong dulu. Dibersihkan. Amin. Nah, kita tidak membiarkan kotoran dan sampah menumpuk di rumah kita, karena akan menimbulkan bau, penyakit, dan membuat rumah kita tidak nyaman, sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Jadi ini gambaran, seringkali tanpa sadar kita membiarkan sampah atau hal-hal yang tidak murni, dosa, kepahitan, kebiasaan buruk. Dosa, kepahitan, kebiasaan buruk tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Kalau kita kesal gitu ya, nggak usah main di sana, main di sini aja coba. Coba bahaya nggak? Kotoran itu. Ya. Jadi ini gambaran. Saudara belajar di Alkitab itu Tuhan beberapa kali ada banyak mengambil contoh-contoh dalam kehidupan, ya, tentang domba, ya, serigala, harimau yang mengaum, ya. Ini Tuhan sekarang bicara tentang kemurnian, ya. Nah, jadi kebersihan di dalam hidup kita, bukan ini ya. Jadi dalam hidup kita ini nanti kita akan melihat secara ininya ya, detailnya itu gimana ya. Nah, itu ya. Bagaimana kira-kira di rumah tangga kita? Nanti istri, nanti suami nanya, Mi, kopi di mana? Kayak nggak tahu aja kopi di mana. Tuh ambil situ. Oh, Tuhan Yesus. Itu suami kalau lagi ke kafe, kalau lagi kemana itu pelayannya itu dengan lemah lembut. Kenapa? Sampai di rumah, gulanya jangan dihabisin. Aduh, coba bayangkan saudara, perkataan. Ya. Efesus 4 mencatat beberapa hal yang harus dibuang. Bayangkan tuh suami, lu ya, lagi hidung istrinya gendul. Nggak ada di sini, nggak ada. Amin. Ada. Amin. Ada yang yakin, ada yang tak yakin. Perkataan kotor. Ini ada di Efesus ya, saudara bisa baca ya. Gosip, waduh, semakin digosok semakin sip. Makian, perkataan yang tidak membangun, ya. Cuma kalau perkataan itu yang membangun, yang menyenangkan hati orang gitu loh. Udahlah, yang ibu-ibu ke salon
mujizat terjadi, rambut lurus jadi keriting, rambut keriting jadi bukannya, aduh, bagus sekali rambutnya. Kenapa rambut lo? Hah? Kesetrum begitu. Aduh, kan nggak membangun itu, membangun apa enggak? Ya iyalah, dia itu udah 3 jam bertahan di kursi itu. Coba bayangkan, perjuangannya demi ini gereja nih se-Jawa Barat lagi dikumpulin di Bandung kan. Oh, dia pengen cantik dong, terjadilah mujizat kan, keriting jadi lurus, rambut lurus jadi keriting kan, luar biasa itu. Dinyain lagi, nggak membangun, dia udah menyiapkan diri kan, beribadah nih di Bandung nih kumpul, aduh saudara, kepahitan ya, kegeraman, kemarahan, ketamakan, percabulan, ya, segala macam. Ya, Efesus bilang itu mesti dibuang. Saudara tahu dibuang? Kalau saudara udah buang ke tong sampah gitu, tong sampah yang beneran tong sampah ya, yang bukan yang gini-gini, buang gitu. Terus saudara mau ambil lagi aja jijik saudara, betul nggak? Dibuang aja, jangan diambil lagi. Ya, saudara kalau di Ibrani dan Wahyu itu ada yang namanya absintus, itu satu seperti buah gitu, pahit. Nah, itu kalau dia kotoran-kotoran itu yang pahit-pahit itu dibuang ke kali gitu, ya misalnya begitu, maka itu akan mencemar, kalinya jadi bau, kalinya jadi kotor kan begitu, ya. Jadi saudara bayangkan kalau itu kita biarkan di jemaat kita, itu nanti menjadi bau, itu menjadi kotoran. Kita harus bersihkan, jangan masa lewat kita jemaat jadi kotor bukannya jadi bersih. Justru Tuhan pengen kita ini saling membangun, betul? Ya kan? Jadi jangan nanti kalau kita gitu bersihkan nanti kita, kalau nggak nanti yang lain terpengaruh itu, ya. Jangan. Coba nanti ada yang bilang si ini gitu orang ke gereja banyak gaya, emang ada tambah lagi. Sudah lagi. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita dalam pemurnian, tetapi sedang menyingkirkan segala yang palsu, agar hanya yang murni dan sejati tinggal dalam hidup kita. Ya. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jadi rencana Tuhan memang begitu. Kita melihat begini ya, ini Nabi Yesaya. Saya mau saudara lihat dulu, siapa Nabi Yesaya? Ini salah satu Nabi yang menurut saya luar biasa. Dia sudah menubuatkan nanti akan lahir juru selamat. Ratusan tahun sebelumnya, coba saudara bulan depan mau terjadi apa tahu? Nggak tahu. Ratusan tahun depan dia bisa lihat tuh, jelas gitu loh. Dia bilang nanti akan ada penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. For unto us a child is born, kan gitu tuh lagunya tuh, George Frederick Handel Karang. Ini lagunya nih. Ini Nabi yang bisa melihat ratusan tahun ke depan. Dia ngomong sama bangsa Israel. Coba ya, Nabi kayak gini kan ngeri saudara. Orang saya ingatlah dulu ya, mau diundang pengkhotbah itu. Pengkhotbahnya luar biasa. Jadi di antara mahasiswa udah dengar nih pengkhotbah, waduh, ya bisa memilih lah, tahu lah gitu tentang dosa, tentang ini. Jadi yang jemputnya ketakutan dosa gua ketahuan. Ya gitu saudara. Takut ya, sampai seperti itu. Belum ketemu Tuhan, ketemu pengkhotbah kayak gitu itu udah ketakutan, dosa gua ketahuan gitu saudara. Ya, ini Nabi Yesaya yang menubuatkan ratusan tahun ke depan dan dia bicara sama bangsa Israel. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, ini Nabi yang luar biasa. Dan ini Nabi Yesaya lah yang ini dimurnikan Tuhan sebelumnya kan. Dialah yang dibilang, siapakah aku, utus aku, kan begitu. Jadi dia yang dia bicara pada bangsa Israel. Kamu menjalankan ibadahmu, namun hatimu jauh dari Tuhan.
Coba sekarang kalau ada suara Nabi Yesaya, bukan saya. Coba, ini saya orang seni. Jadi saya ingin senang kalau seperti mendramakan, karena itu bagus ya. Jadi misalnya ada suara, kamu, gitu kan? Kan pasti gitu dong ngomongnya. Kamu, rasanya nggak gitu kan? Kamu, beribadah, datang ke gereja, kasih persembahan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Kira-kira begitu kan ngeri saudara. Ngeri saudara. Karena Tuhan lebih menghargai satu persembahan hidup kita daripada persembahan yang dimasuki tapi hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan lebih utama. Yang menggerakkan dari hati yang mengasihi Tuhan itu memberi, itu jauh lebih bagus daripada lu memberi. Berapa butuh gereja? Lebih jauh. Yang ngasih kau hidup aja Tuhan, petantang petenteng pula kau. Udah betul? Kehidupan kita ini kasih Tuhan, saudara. Saya aja, saudara, begitu saya kan benar drop lah saya, cuma cenut-cenut di sini aja nggak bisa tidur, saudara. Ya, baru begitu aja juga udah saya coba bikin, aduh Tuhan, betapa lemahnya lah kita ini di hadapan Tuhan ya. Cuma cenut-cenut itu nggak bisa tidur, saudara. Jadi hamba Tuhan ini bilang, jangan kalian beribadah seperti itu. Hati kita ini harus melekat dengan Tuhan ya. Kehidupan moral yang merosot, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial. Ya. Saudara, ini firman Tuhan. Di Korintus itu dibilang kalau kita diajarkan untuk memberi bukan untuk membuat kita jadi kurang, supaya ada keseimbangan. Itu makanya Tuhan Yesus waktu melihat ribuan orang itu ada compassion. Jangan suruh pulang, kamu kasih makan kan gitu. Bilang sama murid-muridnya. Kasih makan bagaimana dia ribuan nih katanya. Terus ada apa itu peristiwanya? Saya kalau lagi khotbah suka gitu, supaya saudara connect terus daripada saudara gini-gini terus. Saudara. Ada apa itu? Benar. 5 roti dan kasih makan. Ada compassion gitu saudara. Kalau ini makanya ada gereja mengajarkan kita diakonia. Nah, saudara udah diberkati, pelit lagi. Yang ngasih itu Tuhan, kepandaian itu diberi Tuhan, jalan yang terbuka itu diberi Tuhan. Tadi pagi aja hal kecil saudara. Pagi-pagi saya berangkat jam 4:30 saya berangkat dari Jakarta. Saya tuh pengen pagi sampai 6:30 saya sudah di sini. Ya begitu, saya mau rest dulu, sambil baca-baca begitu. Ya, saudara. Jadi kita juga begitu sama Tuhan tuh. Saudara mau kesini aja masih tadi malam ini masih ada di mana lah misalnya gitu kan. Jadi, nah bangsa Israel supaya dia juga belajar untuk punya compassion dalam kehidupan. Kita melihat kita ini kita bisa menolong orang supaya dia juga kalau dia merasakan kasih kita, dia akan lihat kasih Tuhan. Kalau dia menemukan kasih Tuhan, maka tentu orang itu akan dimenangkan untuk Tuhan. Amin kan? Jadi tadi belum apa-apa, ini baru satu nih. Hidup dalam kekudusan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku terlihat kan? Kudus kamu sebab aku kudus. Ya Tuhan kudus, jadi kita harus kudus. Tapi kita dipanggil Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan ya. Kita dipanggil, padahal kita ini penuh dengan dosa, kita dipanggil. Saya juga begitu. Lahir Kristen, hebat tuh. Wah, Kristen, hebat. Tapi setelah itu saya baru terima Yesus ya. Saya bersyukur ya, itu kebaikan Tuhan. Waktu katekisasi saya masih nakal. Pendetanya kita ledekin, ya,
Pendetanya agak ini, kita ledekin, aduh, saya sampai sekarang itu hamba Tuhan, itu pendeta, bandelnya ini anak-anak muda ini, aduh, saya kayak gitu tuh, ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, saudara. Di Alkitab dikatakan kudus, hagios dalam bahasa asli, kudus, terpisah. Saudara lihat anak muda ini, dia ada bersama-sama dengan banyak orang, tapi dia ini dikuduskan secara rohani, secara karakter, itu dipisahkan, berbeda, tubuhnya sama, dia duduk sama, seperti kalau ikan yang ada di laut. Airnya asin semua, ikannya asin nggak? Ikan asin itu diasinin, kan begitu. Tubuhnya nggak asin, kita juga begitu. Kita ini tetap ada di dalam dunia, tapi kita ini berbeda. Saudara, saya kan bertobat waktu SMA kelas 3 tahun 79. Jadi umur saya 30 lebih sekarang. Betul kan? Saya mulai belajar untuk tidak nyontek. Siapa yang di sini masuk sekolah dikasih surat pernyataan tidak boleh nyontek? Siapa? Terus di atas materai ada? Kok tahu nyontek dosa? Emang ada tertulis karena nyontek itu dosa? Ada itu? Nah, tapi hati nurani kita tahu kan nggak boleh nyontek. Kalau kita nyontek kan dosa, betul? Tapi ada yang nyontek juga tuh, bukan di sini. Jadi saudara ya, saya belajar untuk tidak nyontek. Emang gampang? Nggak gampang. Proses itu menyakitkan, proses itu nggak gampang. Saudara, waktu itu saudara ujian terakhir biologi, saya lumayan pinter lah. Ini timer dikasih saya masih 14, itu salah tuh. Ini kan saya pasang timer sini. Tuhan Yesus. Jadi gini, terima kasih ya. Jadi waktu itu karena saya cukup pintar kalau belajar di rumah saya. Tapi waktu itu entah kenapa belajar buku biologi 1, 2, 3 kan tebel-tebel. Lupa kita belajar praktikumnya. Gitu, praktikum ini gitu ya. Jadi sampai saya di sekolah semua sibuk gitu. Sampai saya udah datang tenang-tenang kan. Praktikum lupa. Wah, saya keringat dingin saya. Nah, teman saya termasuk sahabat saya, dia juga, kita sama satu grup, nggak ada yang belajar sama, kelupaan gitu semua. Dia lari ke belakang, dia tempat praktikum itu, nah petugasnya itu dititipin sama dia, tolong cari soal ini di bawah mikroskopnya itu kan ada puluhan mikroskop, tolong pilihin nanti yang ini kan. Dikasih duit lah itu penjaga. Kan pintar kan? Indonesia itu pintar-pintar. Loh iya, saya nggak perlu bahasa, pokoknya gitu. Jadi dia balik ke kelas, dia kasih tahu sama saya, udah cepet lu. Saya keringat dingin saudara. Coba, ini kan saya belajar tidak nyontek kan, kok jadi begini kan gitu kan? Saya berdoa sama Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, saya akan belajar 2 soal ini, irisan bawang dan kodok. Ini ada berapa sebetulnya? Kan kita waktu praktikum biologi itu kodok dibelah gitu. Iya, ini tahu ya. Nah, jadi waktu itu saya cuma 2 ini Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Saya keringat dingin karena saya nggak mau seperti teman saya. Gampang dia, selesai. Nah, jadi saya berdoa, udah 2 ini saya pelajari.
Saya masuk ke ruang praktikum, saya begitu, saya cuma tiba-tiba pilih satu aja udah. Jadi nggak gini-gini, nggak nyarinya, tiba-tiba situ saya dapat irisan bawang. Nah, nilai saya bagus, lulus saya. Sekali waktu kita mungkin dihadapkan seperti itu, untuk pemurnian itu, ya. Tapi percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Kita ada di situ. Semua orang menggampangkan, mau nyontek lah apa segala macam. Tapi apakah kita bisa seperti warga kerajaan Allah yang dikuduskan, dipisahkan secara rohani, secara karakter, tubuhnya sama, ya, duduknya sama, tapi kita punya karakter yang berbeda. Warga kerajaan Allah. Saudara, apa bisa? Loh, saya ini kalau di kampus suka dibilang begitu, Bapak Pendeta nih, Bapak Pendeta, gitu. Betul gak? Kan kita juga sudah digituin kan? Bentar lagi keluar ayat nih, kita nggak begitu. Allah yang memanggil kita adalah kudus, maka kita sebagai anak-anak harus mencerminkan kekudusan Allah yang adalah Bapa kita. Saudara, gini ya, saya kalau naik mobil ya, itu waktu saya mau putar balik, saya lihat kaca spion, cermin. Ini kalau cerminnya bohong, kira-kira gimana? Hah? Kosong. Saya gini, tabrak gitu. Kan kurang ajar nih cermin. Gitu kan? Kita ini mencerminkan. Kita mencerminkan. Kalau cerminnya kacau, coba gimana? Sama malaikat. Oh, baru-baru kau tabrakan itu kan gitu kira-kira. Betul? Kita ini mencerminkan. Kasih Allah tercermin, kekudusan Allah tercermin, sikap tercermin. Orang udah maki-maki, kita enggak. Orang udah, saudara tahu kalau udah pesawat itu nggak muncul-muncul tuh, Cengkareng tuh, ada 2 jam, 3 jam, saya pernah ngadapin beberapa kali itu. Sampai ada yang ngomong gini, saya turun aja dong, ke pesawatnya di mana? Katanya udah parkir, di mana kan? Dibilang udah parkir tapi nggak berangkat, jadi ngamuk punya orang. Di mana parkirnya? Saya jalan aja ke sana. Mana boleh orang jalan di bandara ditangkap, saudara. Pokoknya udah begitulah. Tapi mestinya anak Tuhan jangan ikut-ikutan, betul nggak? Ternyata waktu Maurice Rula pertama datang ke Indonesia itu kan saya ikutan di situ. Makanan datang telat. Di jam 2 belum datang, saya pun udah kelaparan, saya keluar kan, udah lapar banget nih. Si anak muda itu kalau kelaparan itu bisa pucat tuh, anak muda, saya udah lihat lah. Jadi saya keluar kan gitu, saudara. Itu panitia dimaki-maki sama ibu-ibu karena dia bawa anaknya belum makan kan. Dia baru banyak pengen gitu. Ibu sabar dong, kan kita juga ini udah pesan ini, ibu harus ngomong dengan penuh kasih. Ibunya juga bilang, saya bicara dengan penuh kasih. Gini ya, ini bicara aplikasi dalam kehidupan. Kalau mobil saudara disenggol, lecet sedikit, kira-kira bagaimana? Wah, binatang keluar di situ. Warga kerajaan tidak seperti itu. Amin. Pasti ada yang Yesus yang hidup di dalammu itu akan menahan itu. Kita berbeda. Amin. Ya sedih lah namanya. Kita punya daging kan. Karena di mana hartamu berada di situ, jadi hatimu itu nempel di bodi mobil. Ya kesenggol bodi mobilmu, kenapa hatimu yang menjerit? Hatimu yang memang firman Tuhan ya dan amin. Kekudusan itu meliputi integritas, perkataan, pikiran, mata, hati, serta tindakan sehari-hari. Itu kekudusan ya. Jadi kita jangan terlalu ini ya, itu kekudusan gitu. Jalannya mesti kudus. Bukan itu, dalam keseharian itu ya.
Hidup dalam dosa berarti membuang hawa nafsu dunia, ketidakmurnian hati, dan menolak segala kecemaran yang mengakibatkan. Tadinya saudara enggak, ya. Sini saudara enggak, tapi kalau saudara biarin itu, nanti itu akan membuat saudara seperti itu, ya, mengakibatkan. Jangan. Yang kedua, hidup sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Nah, ini saudara lihat. Ini kebo. Ini domba. Kita menjadi ciptaan baru dari kebo jadi domba. Yang senang kalau kebo itu kalau ketemu kubangan, waduh, dia nikmat. Masa kita warga kerajaan nikmat di dalam dosa? Tidak mungkin. Amin. Kita pasti nggak merasa nyaman karena kita sudah jadi domba. Nah kalau saudara kalau ada orang yang masih suka di kubangan, berarti dia belum jadi domba. Dia masih di sini. Introspeksi diri kita masing-masing. Kalau saya senang berkubangan sama dosa, jangan-jangan saya belum jadi domba. Tapi kalau kita, tandanya aja, kalau saudara dengan bersuka cita datang ke rumah Tuhan, berarti saudara kelompok domba. Amin. Kalau enggak saudara nggak mau ke gereja yang baik, sana aja, betul lah. Di tempat-tempat yang kotor itu. Makanya kalau saya bilang anak-anak muda ini ya, kalau pacaran tuh di gereja, jangan di tempat-tempat yang gelap, bahaya. Ya, di rumah Tuhan, cari pacar di rumah Tuhan, jangan yang di sono-sono, ketemu di angkot. Itu siapa? Saudara nggak tahu. Di sini dong yang lagi gini apa tuh? Itu. Jangan saudara yang di mana-mana itu, cari di sini. Lihatlah ladang yang sudah menguning untuk itu. Gitu dong. Betul ya? Ini belum kan? Dengar itu. Jangan cari mana ya. Diubahkan. Jadi domba. Hidup kita, saya pun berasa seperti itu. Ya, udah habis tuh. Mula-mula dia kasih di sono, dia maju ke sini. Luar biasa. Ini saya masih banyak kasih ini, tapi ya gimana ya, saya mengalami itu. Ya, dulu saya waktu baru bertobat itu belum sepenuhnya, jadi makanya dia harus dimandiin, dibersihin gitu ya, gitu. Saya itu waktu begitu juga masih nyanyinya juga kurang bagus, nyanyi yang ngawur-ngawur ya, tapi dibersihkan terus sama Tuhan, dibersihkan. Emas itu dibersihin lagi sampai 99%, ya, tadinya masih 90%. Dibersihkan. Kita kalau udah bertobat, terima Yesus, bukan berarti seluruh kepribadian kita berubah gitu. Enggak, kita diproses begitu ya. Menjadi ciptaan baru adalah karya Tuhan Yesus ketika percaya dan menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Saat itulah identitas kita berubah dari hamba dosa menjadi anak Allah. Ya. Oke. Oh, ini kepencet. Bagian terakhir nih, timekeeper. Tidak kemudian menghalangi persekutuan dengan Allah. Yesaya 52 ayat 1-2. Sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga tidak mendengar ialah segala dosa, ya, segala dosa kita ya. Kalau kita masih ya berbuat, masih kadang-kadang kelupaan, maka itu yang jadi kita berdoa kayak kok Tuhan jauh kayak begitu ya. Kenapa? Karena ada dosa. Ya.
Firman Tuhan bilang seperti itu. Yesaya 9:1-2 menunjukkan bahwa ketidakmurnian hidup dosa adalah penghalang utama persekutuan kita dengan Allah yang kudus. Dosa bukannya tindakan kriminal, tetapi kejahatan dalam hati. Itu makanya ya, ini zaman sekarang nih ya, itu dosa itu bisa dari mencet-mencet gini aja loh, ya. Makanya ada undang-undang ITE itu ya. Jadi bahayanya hati-hati juga nih. Jadi saudara hati-hati dengan ini ya. Hati-hati dengan handphone ini ya. Jadi maka ada yang dibilang white crime ya kan, kejahatan kerah putih ya. Dia nggak pakai pisau, dia nggak pakai senjata ya, tapi dengan begitu dia menipu orang. Ada uang kita di sini bisa habis kan, ada segala macam lah ya. Di gereja pun ini bisa bikin juga, karena saudara lagi di gereja masih main handphone juga, itu kan. Saya ini dulu dosen killer, betul. Matanya aja begini. Dan suara saya tinggi kan? Suara saya tinggi. How great! Betul. Jadi saudara, kalau kita ya harus menjaga kehidupan kita, jangan ada dosa sehingga menjadi menghalang. Dosa menciptakan jarak atau tembok tebal antara manusia, dan dosa juga bukan hanya melanggar aturan tetapi merusak relasi. Jadi bukan hanya melanggar tapi merusak relasi. Dosa. Seakan-akan nih kalau saya bilang sesuatu, misalnya kata-kata kotor gitu ya, atau kata-kata yang tidak membangun ya, ini kan merupakan dosa. Ya, saya sama Chris misalnya ya. Dia melakukan sesuatu, saya belum terlalu dekat, terus bilang, bego lo tuh. Kira-kira dia gimana? Hati-hati. Ya. Jadi ini bukan hanya melanggar peraturan, tapi merusak hubungan. Itu pun menjadi dosa. Amin. Jaga. Jadi jangan sampai terjadi pertengkaran dulu. Nah ini slide terakhir. Kasih tahu dulu ke sana, diangkat lagi. Ya, jadi tangan Tuhan ya tidak kurang panjang untuk menolong tangan Tuhan, tapi yang menghalangi itu dosa kita. Ya. Saat ketidakmurnian hati atau dosa kita dibereskan, nah ini baru habis nih. Ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita akan kembali menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ya. Nah, Rasul Paulus bilang ini, saya percepat ya. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Begini ya, Rasul Paulus, saudara tahu kan, Rasul Paulus ini pintar. Tulisan di Alkitab itu banyak, pengajarannya banyak. Dia pintar, dia orang yang hebat, dia yang bertemu dengan Tuhan. Dia ubahkan hidupannya ya. Dia sempat buta dulu, baru gini kan. Saulus kan gitu, diubahkan menjadi Paulus. Ini orang yang hebat. Dia bilang, sebab itu aku senantiasa apa di sini? Berusaha. Berarti dia tahu dia juga bisa tersandung kalau dia nggak jaga. Apalagi kita yang model kayak begini, saudara. Jadi kita berusaha, amin. Kita berusaha untuk terus murni. Supaya doa kita, supaya kedekatan kita ya. Ada anak Tuhan tuh saya lihat tuh, aduh bagus sekali deh nih. Dia selalu ingatin temennya, jangan marah, udah ya, jangan. Dia selalu begitu. Aduh bagus ya. Karena dia menjaga hati nuraninya. Rasul Paulus, kita baca sama-sama ya. Ini katakanlah ini seperti kita yang lagi komitmen sama Tuhan ya. 3 ya, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan